Surya Paloh tidak bisa hadir dalam pernikahan Kaisang Erina. Pentingkah berita ini? Sebenarnya tidak penting kecuali untuk penggemar gosip. Tapi kenapa Surya Paloh tidak datang ke pernikahan Kaisang jadi berita? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda pilihan. Kalau beda jangan baper. Kegemaran akan gosip agaknya dibina serta dipelihara oleh jurnalis media yang juga sama-sama penggemar gosip. Kalau dikatakan memenuhi prinsip jurnalistik, nilai berita apakah yang bisa dipetik? Apalagi wartawan yang menulis dan editor yang menyunting tidak bisa mengelaborasi berita tersebut bermakna apa. Karena konon berita tak boleh dicampur opini, sementara entah disadari atau tidak, berita-berita yang disodorkan hanya dipenuhi opini sumber-sumber beritanya. Kalau berita tak boleh dicampuri opini, pantesan ternyata menulis berita juga tak perlu pakai nalar. Kalau media masa sekarang ini, apalagi media online yang abal-abal, tidak lagi menjadi media pencerah karena mereka sendiri merendahkan diri dalam posisi sama dan sebangun dengan masyarakatnya. Bahkan mendirikan media karena mau memperalatnya sebagai media branding mereka sendiri sebagai pemain. Tanpa elaborasi, maka yang didapat dari berita Surya Paloh tidak datang ke hajatan keluarga Jokowi ya hanya menyodorkan afirmasi gosip permusuhan atau konflik yang muncul antara keduanya setelah Nasdem sebagai anggota koalisi pemerintahan mendeklarasikan capres di luar jadwal yang belum ditentukan. Menjadi perdebatan kemudian apakah pencapresan di luar jadwal konstitusi itu baik untuk proses demokratisasi atau sebaliknya kontraproduktif dalam situasi, kondisi, dan toleransi. Jangan disingkat, memancing di air keruh karena libido politik atau ada hal-hal yang melatar belakangi pencapresan itu. Demikianlah salah satu keburukan dari politik elitis, terjebak dalam relasi antar personal, person ke person, seolah Indonesia hanya urusan dan kepentingan mereka dari sejak zaman Soeharto ke Habibie. Kemudian ketika Gus Dur justru jadi presiden menyingkirkan Megawati, lantas bagaimana perseteruan antara Megawati dan Prabowo, juga dengan SBY, lantas di mana rakyat punya kedaulatan kalau wacana-wacana politik sangat diwarnai urusan personal mereka. Dalih atau khilaf normatif orang-orang Nasdem bukan pendidikan politik yang baik karena hanya menyodorkan alasan normatif. Mengabaikan fakta politik bagaimana pencapresan dari satu partai yang belum memenuhi presidential threshold itu justru memicu suhu politik. Lihat wacana-wacana yang muncul di ruang publik. Masyarakat kembali didorong dengan apa yang diwacanakan sebagai tesis dan antitesis, continuity and change. Di ranah jelantah, hal itu menjadi pemantik api dalam sekam antara cebong dan kampret dan Kak Brun, sekarang terus Mas Bro. Dan setelah melempar bom waktu, Surya Paloh sudah sejak akhir November lalu hingga tahun depan 2023 berada di Jerman karena berobat, membiarkan rakyat jelantah bertarung dan dia bisa enak-enakan pilpres di akhir tahun seperti orang-orang kaya di Indonesia. Atau alasan sakit agar tak tambah sakit hati ketika datang ke Solo dan ternyata tetap tak dipeluk Jokowi, atau stres mikirin reshuffle kabinet. Loh, itu kan hak prerogatif presiden, kenapa Surya Paloh yang pusing? Sebetulnya sakit apa sih Pak Surya Paloh kok harus berobat ke luar negeri? Kok seperti Lukas NMB yang meminta
berobat keluar negeri ketika dipanggil KPK. Biang ngantos lumeng sering rakti sang resya mataku anggung atesan iki mateng korosisme.